Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putsiah Ainunisa dengan NIM A1J223064 dari R001, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah tradisi yang berasal dari nilai keagamaan, yang mana lambat laun berubah menjadi sebuah nilai budaya dan sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat kita. Teman-teman semua, salah satu syarat sah untuk diakui sebagai warga negara Indonesia yaitu adalah dengan memiliki agama. Agama sama dengan identitas atau jati diri seorang individu. Agama tidak hanya berfungsi untuk sebagai identitas kita, tetapi juga berfungsi untuk mengatur hidup kita agar lebih terarah dan tetap di jalan yang lurus. Dalam semua agama tentunya diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik. Salah satunya yaitu adalah dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam ajaran agama Islam sendiri, untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut adalah dengan cara mengucapkan hamdalah. Namun seiring berkembangnya zaman, untuk mensyukuri nikmat dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita, tidak hanya sekedar untuk mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi juga melalui tradisi-tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu tradisinya yaitu adalah tradisi Mappadendang yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masyarakat suku Bugis mayoritas memiliki mata pencarian yaitu sebagai petani. Untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan atas hasil panen yang melimpah, maka diadakanlah sebuah tradisi, yaitu tradisi Mappadendang. Tradisi Mappadendang adalah sebuah tradisi yang dilakukan selama bertahun-tahun, dimulai dari nenek moyang hingga ke anak cucunya sampai saat ini. Sampai saat ini pun tradisi ini masih eksis dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat suku Bugis. Mappadendang sendiri terdiri dari dua kata yaitu ma dengan padendang. Ma sendiri memiliki arti melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian padendang ini adalah sebuah kegiatan yang bersenang-senang. Artinya, Mappadendang adalah sebuah kegiatan untuk bersenang-senang. Selain kegiatan untuk bersenang-senang, tentunya tradisi ini bertujuan untuk mensyukuri nikmat atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat sekitar, yaitu berupa hasil panen yang melimpah. Tradisi Mappadendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta tani pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mappadendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, tak tanggung-tanggung. Biasanya pesta ini juga dilaksanakan selama berhari-hari. Tradisi ini dilakukan dengan cara penumbukan gabah atau lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Dalam tradisi Mappadendang, ada alat yang digunakan dalam acara ini, yaitu ada lesung yang panjangnya berukuran kurang lebih 1,5 meter dan maksimal 3 meter, lebarnya 50 cm dan berbentuk seperti perahu kecil atau kapal, namun dalam bahasa Makassar disebut dengan joloro. Kemudian ada 6 batang alat penumbuk atau yang dikenal dengan alu yang biasa terbuat dari kayu yang keras ataupun bambu yang berukuran setinggi orang, dan ada 2 jenis alat penumbuk yang berukuran pendek, kira-kira panjangnya 1/2 meter. Bisa ceritakan Pak tentang ini kita menyebutnya Mappadendang. Mappadendang ini sebagai tradisi ya, Tradisi, tradisi Mappadendang ini biasanya dilakukan pada saat apa Pak? Tradisi Mappadendang itu dalam setiap tahunnya kita laksanakan 2 kali. 2 kali. Ya. Pertama-tama pada saat padi menguning, maka bentuk kesyukuran masyarakat petani secara umum di Kecamatan Bacukiki itu dia merasa ada rasa gembira kepada Yang Kuasa,
rasa syukurnya sehingga dia bikin acara Mapa Dendang. Jadi Mapa Dendang itu tidak boleh, aturannya tidak boleh ada panen sebelum acara Mapa Dendang itu. Oh, nggak boleh ada panen sebelum acara Mapa Dendang itu. Ya. Saya berapa lama Pak ininya permainannya ini? Kalau Mapa Dendang itu biasa setengah hari. Oh, setengah hari ya. Jadi terus saja itu. Dari siang ke sore atau pagi ke siang? Kadang kalau dari siang ke sore, pagi ke sore, ada yang juga laksana ke masyarakat dari sore ke siang ke sore, ada juga malam. Ada juga malam, ada juga malam. Wah, kalau malam itu malah semalam suntuk ya dilaksanakan. Semalamannya itu nggak capek tuh Pak? Iya, ganti-ganti. Ganti-ganti. Ciri-ciri dari tradisi Mapa Dendang ini adalah yang pertama, dilakukan pada malam hari. Biasanya, tradisi ini dilakukan setelah hari panen raya. Kemudian, yang kedua adalah dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam tradisi ini, terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan, yang mana mereka semua menggunakan baju tradisional suku Bugis. Di sini, peran perempuan sebagai Pakindokna dan laki-laki berperan sebagai Pakambokna. Nah, di sini juga laki-laki bertugas untuk menaburkan benih atau gabah ke dalam lesung. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sesajen atau doa. Tentunya setiap tradisi yang ada di Indonesia tidak lepas dari yang namanya kekuatan magis atau kepercayaan-kepercayaan mereka terhadap nilai-nilai gaib. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pemain dalam tradisi Mapa Dendang ini menggunakan baju adat tradisional. Nah, untuk perempuannya sendiri, yaitu menggunakan baju bodo. Baju bodo dahulu kala dimaknai sebagai gambaran perempuan suku Bugis yang memiliki darah keturunan bangsawan. Lesung adalah tempat atau wadah yang berbentuk seperti kapal yang digunakan untuk menumbuk padi atau gabah yang dilakukan oleh petani zaman dahulu. Lalu ada alu yang diartikan sebagai penumbuk yang menghasilkan irama atau bunyian untuk memanggil sang dewi padi, sekaligus untuk sebagai ajakan kepada warga masyarakat untuk menyaksikan Mapa Dendang. Oleh karena itu, tradisi Mapa Dendang tidak hanya sekedar tradisi untuk mengimplementasi rasa syukur mereka atas hasil panen yang berlimpah, tetapi sampai saat ini juga tradisi Mapa Dendang juga sebagai pertunjukan seni. Dalam tradisi Mapa Dendang ini ada 2 gerakan, tidak hanya gerakan menumbuh padi, tetapi ada juga gerakan pencaksilat. Gerakan menumbuk padi diartikan sebagai gambaran keseharian para petani dahulu saat menumbuk padi menjadi beras. Gerakan ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilan panen mereka. Kemudian ada gerakan pencaksilat. Gerakan ini dinilai memiliki makna dan penggambaran arti kehidupan. Gerakan pencaksilat mengajarkan kita bagaimana tata cara hidup antar sesama manusia. Selain itu, pencaksilat juga mengajarkan ilmu kerohanian agar batin dan jiwa kita selalu tenang. Tradisi Mapa Dendang ini melalui rangkaian acara yang cukup panjang, yang mana dimulai dari persiapan, yaitu adalah penentuan hari. Mereka percaya adanya hari baik dan buruk saat memulai tradisi ini menentukan kualitas kesuburan padi yang dihasilkan. Termasuk juga pada saat memulai menanam padi, dianjurkan untuk memulai menanam di subuh hari agar padinya bisa subur. Dan tidak diperbolehkan untuk menoleh atau berbicara saat benih padinya dibawa ke sawah. Pamali jika memulai tradisi Mapa Dendang di hari lain selain hari Jumat. Kemudian rangkaian acara selanjutnya yaitu adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya ini dimulai dengan acara memotong hewan atau berkurban. Sebenarnya, jika hasil panen warga setempat tidak banyak, maka cukup ayam dan kambing saja yang disembelih. Sebaliknya, jika panennya berlimpah, maka hewan kerbau yang dipotong. Dalam proses pemotongan kambing dipotong oleh punggawa Lompo Batoa atau istilah orang yang memiliki pengaruh di desa tersebut. Proses selanjutnya dikerjakan oleh masyarakat setempat dengan memasak kambing tersebut di samping bola-bola dewata. Uang untuk membeli seekor kambing atau 2 ekor kambing bergantung dari jumlah uang yang telah dikumpulkan oleh sana. Istilah orang yang berperan mengumpulkan sejumlah uang untuk Mapa Dendang. Orang yang menyumbang adalah orang yang memiliki sawah, sedangkan orang-orang yang menggarap sawah tidak wajib menyumbang. Jumlah sumbangannya tidak ditentukan, seikhlasnya saja, sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian ada Macara Padendang.
Macara Padendang adalah istilah untuk mengakikah atau mensucikan Padendang. Proses ritual ini, masyarakat harus menyediakan perlengkapan seperti lesung, kemudian alu, dan ada dupa, yang mana dupa ini dipercaya untuk menyuburkan padi saat panen berikutnya. Kemudian ada pesepeleng yang terdiri dari kemiri dengan kapuk ditumbuk dengan halus, lalu kemudian kapuk dengan kemiri tersebut dibalutkan di bambu. Pesepeleng ini dimaknai seperti matahari dan bulan yang bercahaya. Kemudian ada benok yang dipercaya dapat membuat padi berkembang. Kemudian ada otak atau daun sirih, dan ada lepek-lepek, sisir pisang raja atau loka. Semua perlengkapan tersebut disediakan di dalam baki. Lalu rangkaian acara selanjutnya yaitu adalah membawa seserahan. Membawa seserahan makanan atau sesajen ke rumah-rumah kecil yang terletak di perbatasan pemukiman penduduk sekitar 10 meter dari bola-bola Dewatang. Masyarakat membawa lepek-lepek, pisang raja, dan benok diletakkan di perbatasan sawah dan pemukiman. Mereka percaya pinggir sawah adalah salah satu daerah yang dihuni oleh Panggonroang, sehingga mereka melakukan tolak bala. Lalu ada Macara Tojang. Macara Tojang adalah salah satu ritual yang dilaksanakan pada saat tradisi Mapadendang. Macara Tojang dilaksanakan di samping bola-bola Dewatang dengan berpakaian baju bodo. Awalnya, orang yang mengenakan baju bodo membunyikan Padendang Lompo Batoa, lalu dipanggillah satu persatu oleh punggawa Lompo Batoa. Mereka duduk lalu diberikan tanda oleh punggawa Lompo Batoa di bagian kepala dan bagian telinga sebelah kiri, lalu kanan, baru ditaburkan benok dan diayunkan oleh pendamping yang berdiri di sebelah kanan dan kiri Tojang. Kemudian turun dari Tojang dan diberikan amplop sebagai ucapan terima kasih. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan bunga telue. Kegiatan ini adalah kegiatan membawa sesajen atau seserahan ke Lompo Batoa yang letaknya di pertengahan sawah jauh dari pemukiman penduduk. Mereka percaya jika ke sana bertujuan untuk membalas janji, karena masyarakat setempat pada saat akan turun ke sawah, mereka berjanji akan menyembelih kambing dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menempati janjinya. Proses ritual bunga telue ini dimulai dari buah, pisang, kelapa, telur, sokok, otak, terlebih dahulu disucikan dengan memberikan minyak merah oleh ketua punggawa Lompo Batoa. Kemudian disimpan di bawah air bersebelahan dengan bunga telue. Rangkaian terakhir dari acara Mapadendang ini adalah menutup lubang Padendang. Pada saat prosesi acara sudah selesai, Padendang Lompo Batoa akan diangkat dan disimpan di rumah warga setempat, bersebelahan dengan bola-bola Dewatang. Kemudian penutupan lubang Padendang harus dengan masyarakat setempat. Karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, haruslah masyarakat yang asli yang menutup lubang Padendang, karena diyakini padinya akan pindah ke daerah lain. Tentunya dari tradisi Mapadendang ini kita bisa mengambil nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan manfaatnya juga tentunya. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Mapadendang ini adalah, yaitu ada nilai solidaritas dan kebersamaan, yang kedua ada pelestarian budaya dan identitas lokal, yang ketiga ada rasa syukur dan kebahagiaan, lalu keempat yaitu ada penghargaan terhadap seni dan estetika, yang kelima mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kerjasama. Lalu yang keenam, tradisi Mapadendang ini memiliki nilai untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, dan yang terakhir adalah pendidikan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya tradisi Mapadendang ini juga memiliki manfaat. Manfaatnya antara lain yang pertama, memperkuat jalinan sosial. Kedua, pelestarian tradisi dan identitas budaya. 3. Meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal. Keempat, memperkenalkan budaya ke dunia luar. Kelima, membangun rasa bangga terhadap budaya sendiri. Sekian video penjelasan dari saya mengenai tradisi Mapadendang. Tradisi yang berasal dari nilai keagamaan yang bertransformasi menjadi nilai kebudayaan. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan dari tutur kata, gestur, dan penyampaian materi dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.